Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel seperti biasa ini, channel Sunny Adams, channel yang selalu surprise. Kali ini aku akan kembali Quora Time. Sekarang aku pengen membahas tentang tanda-tanda orang yang bergaya hidup minimalis. Jadi suatu saat aku scroll di Quora dan kemudian aku menemukan sebuah pertanyaan, seberapa minimaliskah hidup kamu gitu ya. Kemudian ada jawaban di pertanyaan tersebut, dan sekitar ada 15 jawaban. Nah, di sini aku cuma pengen refer aja ke kehidupan aku. Apakah aku juga orang yang minimalis, ataukah masih bergaya hidup mewah gitu, atau malah sangat bergaya hidup mewah. Jadi tolong dibedakan dulu antara gaya hidup minimalis dengan pertanyaan ini ya. Kalau gaya hidup minimalis memang sebuah prinsip di mana kita hanya menggunakan apa yang menurut kita ada fungsinya, ada faedahnya. Jadi kalau misalnya kamu punya kamar kos, misalnya kamu punya kamar kontrakan atau kamar apartemen gitu, kamu cuma mengisi dengan hal-hal yang berfaedah buat kamu gitu. Kayak misalnya baju cuma beberapa, terus sepatu beberapa, katanya tidak terlalu banyak barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga keadaan kamar, keadaan apartemen, keadaan kontrakan itu menjadi lebih lapang gitu, jadi lebih estetik minimalis gitu. Tapi itu adalah gaya hidup minimalis. Yang di sini adalah apakah hidupmu minimalis, itu beda ya. Jadi kayak dia punya 15 parameter di sini yang menurut dia menandakan bahwa dia ini hidupnya minimalis gitu. Yang pertama adalah tidak berbelanja baju yang tren. Kalau aku sih masih berbelanja baju yang tren, tapi cuman satu brand doang. Jadi aku kayak punya satu brand doang yang aku ikutin gitu. Jadi kalau dia punya baju baru dan itu murah, ya udah aku beli gitu. Cuman tidak selamanya begitu. Jadi memang karena sudah nyaman dengan produk itu, jadi mau gak mau kalau ada sesuatu yang baru ya aku repeat order gitu kan. Jadi bukan karena aku ingin up to date, tapi lebih karena baju-baju atau fashion yang mereka jual itu nyaman dengan aku gitu, pas gitu. Jadi lebih karena alasan itu aja, bukan karena aku bergaya hidup mewah gitu, yang mau yang baju yang branded doang. Enggak, ini enggak branded, ini baju MIPA nih, baju kampus gitu kan. Jadi bukan karena gaya hidup mewah, tapi memang enak aja aku pakai gitu, untuk khusus satu brand itu aja gitu ya. Yang kedua adalah tidak membeli gadget. Di sini memang sih ada memang teman-temanku yang tiap hari ya ganti gadget, dan ya memang itu rencana dia ya, tuh ya, kayak passionnya dia di bidang gadget. Terus circle mereka di sana, jadi kayak mau gak mau mereka juga harus update dengan gadget itu gitu loh. Jadi mereka beli ini beli itu, dan kalau aku
aku sih tidak begitu update dengan gadget, karena gadgetku yang terakhir itu HP yang ini, HP yang buat ngerekam ini aja dah kalau nggak salah udah 1 tahun 2 tahunan. Terus HP ku yang satu itu iPhone ini juga udah dari tahun berapa ya, 2016 berapa lah pokoknya. iPhone aja masih iPhone 5s gitu, jadi tidak ada ketertarikan buat aku untuk upgrade gitu. Padahal ya orang-orang di sekitarmu udah kayak ayo ganti, ayo upgrade ya, karena buat aku tidak ada kebutuhan untuk itu ya. Jadi ya dengan ini oke, aku juga sama tidak membeli gadget ya. Even aku sekarang nggak punya laptop. Kenapa? Rusak kemarin, jadi terus aku jadi kayak nggak punya hasrat untuk membeli laptop karena HP ini udah cukup gitu. Atau aku kalau mau ngapa-ngapain bisa ke warnet dan teman-teman atau kapanpun lah itu ya. Yang ketiga adalah nongkrong dengan budget seminim mungkin. Can be kalau nongkrongnya di Matu atau di Semesta Cafe gitu oke lah, nongkrongnya cuma pakai, atau di McD cuma beli es krim doang gitu kan ya. Tergantung circle sih memang. Kalau memang circle-nya minimalis ya kita juga minimalis, tapi kalau circle-nya mungkin penting dan harus apa ya, sudah ditetapkan harus di sana ya, moga kita ikutan. Nggak mungkin lah kita punya ide gimana kalau ke sini aja gitu, nggak mungkin kan. Jadi ya nongkrongnya sesuaikan dengan circle. Jadi di sini aku tidak seminim mungkin, tapi sesuaikan dengan circle-nya aja. Jadi 3 tidak sesuai ya. 4 mencari buku di perpustakaan. Ini aku sangat tidak sesuai karena semua buku kalau bisa sih aku beli. Kenapa? Ya karena aku orangnya pencinta buku fisik ya. Jadi tidak ada keinginanku untuk meminjam. Kenapa kalau meminjam? Kenapa aku tidak suka meminjam? Karena aku membeli buku itu seisinya. Jadi dengan membeli buku itu kita mengeluarkan sebuah pengorbanan sehingga ilmu itu masuk gitu. Jadi karena kita berkorban untuk buku itu, maka ilmu yang ada di buku itu jadi masuknya lebih gampang. Aku sih menganggapnya begitu ya. Beda kalau misalnya kita pinjam buku di perpus atau pinjam buku punya teman itu ya tidak ada ketergerakan hati untuk membaca buku itu, kemudian ilmunya bisa masuk. Tidak ada jaminan gitu. Wong yang beli sendiri pun juga belum tentu bisa masuk ilmunya. Kayak misalnya aku punya buku apa sih belum aku baca juga, sejarah dunia yang disembunyikan tuh belum aku baca, baru 1 bab doang gitu. Tapi kan minimal berproses gitu daripada kita cuma pinjam. Dan intinya lebih berkah aja sih, makanya aku tidak mau minjam. Dan kalau bisa beli, aku lebih beli karena selain untuk koleksi juga kan gitu. Jadi 5 tidak menonton bioskop. Dulu aku tidak pernah nonton bioskop karena gak ada yang ngajak, gak ada teman gitu ya. Mungkin ada sih dulu satu dua, tapi sekarang karena mungkin ada beberapa yang ngajakin, terus juga tergantung film juga. Jadi kalau aku pakai menonton bioskop ini buat refreshing aja, refreshing otak kita butuh kayak refreshing sebentar daripada kita terlalu sibuk dengan rutinitas kita kan gitu. 6 membawa bekal. Ini sudah aku lakukan beberapa minggu ini. Membawa bekal memang secara
secara orang lihat bakalan wah itu minimalis banget, tapi belum tentu, bisa jadi dia beli terus dikasih ke bekalnya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau masak sendiri kemudian kita bawa ke bekal itu oke lah, minimalis. Tapi kalau beli di luar atau beli di mana terus kita masukin ke kotak bekal kita, yaitu sama aja dong, tidak ada minimalisnya. Nomor 7, membawa uang 50.000 di dompet. Aku sih kurang dari 50.000. Tadi pagi aja aku cuma bawa 20.000 kurang. Jadi aku tidak ada biaya tidak terduga ya, kayak misalnya aku tidak pernah berpikir bahwa kalau misalnya motorku macet atau bensin gua habis di tengah jalan, what should I do, itu aku belum pernah. Aku tidak terlalu memikirkan itu di pagi hari gitu. Yang penting bisa berangkat ya udah gitu. Jadi oke, aku sesuai dengan ini ya, termasuk minimalis karena membawa uangnya kurang dari 50.000. Selanjutnya nomor 8, apa nih? Apa ini? Gak jelas tulisan gua. Nomor 8 skip karena nggak bisa baca tulisanku sendiri. Nomor 9 aja dulu ya. Nomor 9 adalah berburu diskon. Ini nih, sebenarnya nggak ada yang salah dengan diskon. Diskon itu kan kita, kalau kita dapat diskon tuh kita kayak dapat rezeki gitu kan. Oh, kita yang tadinya kita mau beli seharga X, terus kemudian kita tahu aku dapat diskon sehingga atau harganya berkurang jadi setengahnya, misal begitu. Untuk seperti itu adalah rezeki buat kita. Tapi ketika kita mencari-cari terus kita sibuk dengan itu, kayak wah aku ya utik banget, kayak bener-bener kayak pengennya tuh pengen hidup murah gitu, pengennya tuh tidak ada effort gitu, se-effort seminimal mungkin demi mencapai kepuasan yang semaksimal mungkin. Itu menurutku aku tidak sesuai seperti itu. Aku mending jika memang harus ada effort untuk mendapatkan sesuatu hal, ya effort lah gitu. Jadi nggak harus, aku tidak terlalu berpatokan pada diskon, tidak terlalu tidak terlalu hamba diskon banget gitu. Kayak misalnya ini tahu-tahu ngikutin channel atau akun Instagram yang isinya diskon semua, terus nanti heboh, oh ini diskon, ayo kita sana yuk. Kayak hidup tuh cuma buat diskon doang gitu. Aku sih nggak kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa ya diskon, memang kalau kita cuma sekali 2 kali kita lihat dapat diskon itu ya itulah rezeki gitu ya. Tapi kalau kita hidup cuma buat diskon, terus apa yang bisa kamu sumbangkan itu apa gitu. Maksudnya effortmu apa gitu loh. Ya memang gak salah sih, tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing aja ya. Coba kita balik ke nomor 8 tadi. Aku udah bisa baca sekarang, aku ingat tiba yang ke-8 itu yaitu selalu membawa kalkulator. Selalu membawa kalkulator kemanapun kamu pergi. Ini bukan cuma kalkulator yang gede itu, kalau bisa juga kalkulator HP. Yang paling gampang ya kalkulator HP, karena gini, kalau misalnya ini satu tipe sih, kalau orang yang suka diskonan itu pasti akan seneng hitung-hitung pakai kalkulator ini. Jadi kalau belanja itu benar-benar dihitung dulu sampai benar-benar semurah mungkin, terus ada harga tuh dibandingin satu toko ke toko, benar-benar 100 rupiah 200 rupiah itu benar-benar meter gitu. Jadi ya memang itu minimalis gitu, cuman tapi ya membuat kamu menderita gitu loh, kayak membuat aku lagi kayak
Ya kalau itu tidak membuat kamu menderita ya nggak masalah gitu kan. Cuma kalau aku merasa itu rempong dan menghabiskan waktu, ya udah sih aku sih, ya udah sih ambil aja, beli aja gitu, kayak ya nggak usah terlalu ini banget lah, hitungan banget gitu. Jadi nomor 8 dan nomor 9 aku tidak sesuai dengan ini gitu. Nomor 10, menjual barang yang tidak berguna. Aku sih belum pernah yang jual barang yang tidak berguna, karena mending aku buang. Mungkin aku kalau disuruh jual buku kayaknya agak-agak bukan sayang ya, aku merasa buku itu penuh ilmu gitu loh. Ya kalau mau mending aku ini aja ya, dipinjemin lebih berkah daripada nanti suatu saat in the future kita butuh buku itu lagi untuk kita baca lagi, ya kita kehilangan kita menyia-nyiakan momentum yang sudah kita buat sendiri gitu. Kayak misalnya aku pernah beli buku yang aku baca 8 tahun kemudian, ya kalau aku dulu 8 tahun sebelumnya aku jual, ya aku nggak bakal ngerti buku itu lagi gitu loh. Jadi setiap buku tuh punya cerita masing-masing. Ada buku yang langsung gue baca langsung habis lupa gitu. Ada juga buku yang perlu bertahun-tahun sebelum aku bisa ngerti arti maksudnya gitu, ada seperti itu. Jadi kalau aku sih, kalau buku sih jangan pernah aku jual gitu aja sih. Jadi ya eman-eman gitu kan. Tapi kalau yang lain kayak baju, kayak apa yang mending aku sumbangin. Terus kayak barang-barang gini yang mending diloakin itu bukan aku yang jual ya, mungkin aku taruh di mana terus nanti ada yang ngambil gitu aja. Karena juga banyak yang ke rumah cuma buat nyari barang-barang yang udah gak berguna gitu. Mungkin di rumah kamu ada kayak gitu. Selanjutnya, jadi yang 10 ini aku tidak ya, karena tidaklah ya. Nomor 11 adalah 1 sepatu, 1 sandal, 1 high heel. Ini buat cewek sih. Maksudnya cuma 1 aja. Maksudnya apa? Alas kaki 1 aja. Kadang-kadang orang yang suka koleksi. Aku sih cuma juga punya 1 sandal, punya 1 sepatu, enggak sih, 2 sepatu, 3 sepatu, tapi buluk semua. Nggak ada yang bener, nggak ada yang pernah aku perhatiin, dan karena kesehariannya lebih senang pakai sandal jepit gitu ya. Terus untuk high heels nih untuk cowok berarti pantofel gitu ya. Pantofel juga aku nggak punya. Jadi aku kalah sama minimalis. Nomor 12 adalah 3 tas. Itu buat kuliah, 1 buat nongkrong, 1 buat kondangan, 1 ini berarti 1 buat resmi. Aku anggap sebagai tas ransel. Yang kedua tas selempang buat nongkrong. Yang ketiga ini kondangan. Kalau kondangan aku nggak pernah bawa tas ya pakai tas selempang itu tadi, jadi cuma 2, lebih minimalis lagi. Nomor 13, skincare seadanya. Ngomong skincare, aku juga seadanya sih. Bukan seadanya, kalau aku seingatnya. Karena dulu waktu aku bukan mengemari, penasaran dengan skincare, aku ya rajin aja, kayak sehari, 2 hari, seminggu, 2 sebulan gitu, kayak aku bisa rajin. Tapi habis itu bodo amat gitu ya, kayak nggak peduli lagi gitu. Jadi ya dibilang seadanya, ya seadanya, tapi lebih ke arah seingatnya. Hari ini pun aku cuma pakai apa? Nggak pakai apa-apa. Ya black. Oke, 14. Cuman beli barang yang dibutuhkan atau yang sudah rusak. Iya betul. Jadi kalau kita ada yang rusak baru dibeli. Setuju.
Nomor 15 yang terakhir adalah bersepeda. Nah ini sepeda ini aku karena tidak punya sepeda makanya aku no. Bukan aku punya sepeda, aku yes. Begitu ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian juga minimalis? Ya kalau iya ya kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Nggak ada ini juga, nggak ada hukumannya juga kalau kalian nggak minimalis. Jadi ya udah deh, cuma pengen menjawab minimalis versiku aja. Kalau memang kalian penasaran gimana sih yang namanya minimalis, hidup minimalis ya, bukan gaya hidupnya. Jadi ya begitu aja mungkin Quora Time kita hari ini. See you next time.